Rahim qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi tahliyati wa tahliyati. Sekarang kajian tentang fit tahliyati pakai kha, artinya membersihkan diri, wa tahliyati pakai ha, artinya menghias di diri. Jadi bahasa Arab itu salah harokat, salah arti, salah makhraj, salah tujuan. Seperti contoh alhamdu, itu kita memuji kepada Allah, segala perbuatan baik itu miliknya Allah. Kita berbuat baik dipuji oleh orang lain, itu bukan diri kita tapi dari Allah. Itu kalau bacanya alhamdu. Tapi kalau bacanya tulisan Latin alhamdu kan gitu kan. Alhamdu pakai h, itu artinya kematian. Jadi mendoakan mati kepada Allah. Itu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam, ketahuilah, ayyuhal muridu, hai orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Bapak-bapak yang hadir di sini, ibu itu kepingin seneng nggak bu hidupnya di akhirat? Orang itu kalau hidupnya senang di akhirat, tanda-tandanya dia senang ketika hidup di dunia. Ya. Di dalam kitab Jami' Usul Aulia dan di dalam kitab Syarah Hikam itu ada makalah tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia di akhirat, dia mengalami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia itu bukan karena harta benda yang melimpah, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena kesehatan, tapi kebahagiaan dunia itu bisa dirasa. Ada kebocoran dari Allah itu, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan bertakwa akan selalu diberi kebahagiaan ketika dia hidup di dunia dan hidup lagi di akhirat. Tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia di akhirat, dia mengalami kebahagiaan di dunia. Tanda-tandanya orang yang akan mengalami kesengsaraan besok di akhirat, orang yang di dunia mengalami kesengsaraan. Seperti contoh, sampean ekonomi ini seret, susah enggak? Itu berarti sampean sudah mengurangi keimanan tentang takdirnya Allah. Berarti keimanan sampean berkurang, besok di akhirat pun akan mendapatkan siksaan. Siksaan di akhirat tergantung kesusahan kita di dunia. Bisa dimengerti enggak, Pak? Nah, jadi sampean ojo susah, Pak. Susah itu dosa, Pak. Wala tahinu wala tahzanu, dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kau berkecil hati, tidak boleh, Pak. Wala tahzanu, dan kau jangan susah. Wa antumul a'launa, engkau semua itu orang yang unggul, bisa menyelesaikan masalah. Sakit bisa sembuh, ekonomi seret bisa terselesaikan, problem rumah tangga bisa diselesaikan dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Rumah tangga kita tidak akan selesai kalau iman kita enggak kuat. Iman kita tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak takwa. Kita tidak akan bisa takwa kalau kita tidak punya ilmu. Kita tidak akan punya ilmu kalau kita tidak mau menuntut ujung-ujungnya tetap kayak gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu, sesungguhnya kelakuan itu yang bagi, alangkah baiknya laka bagi kamu ba'da taubati, setelah tobat, apa yang alangkah baiknya antata kholia, agar engkau membersihkan diri anil ausofi, dari beberapa sifat adami mati yang tidak terpuji. Sifat yang tidak terpuji, nanti saya terangkan. Li'anaha, karena sesungguhnya sifat-sifat yang tidak terpuji itu najasatun, beberapa najis, maknawiyatun kang bangsa maknawi.
Kalau Imam Ghazali itu sering memakai secara fikih madhab Hanafi. Kata Imam Hanafi, najis dohir mutawasito itu cuma satu, Pak, ainiyah. Pokoknya kita nggak lihat najis, walaupun di situ putar najis, nggak lihat najis, itu namanya suci menurut Imam Hanafi. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, najis dohir itu ada dua, walaupun mutawasito, selain mukhaffafa, mughalado, mutawasito. Itu mutawasito ada dua, ainiyah dan hukmiyah. Najisnya enggak ada, tapi hukumnya masih najis karena salah mensucikan najis. Itu Imam Syafi'i. Lah Imam Ghazali itu memakai najis batiniyah dan najis dohiriyah. Najis dohiriyah ya mukhaffafa, mutawasito, mughalado. Tapi najis hukmiyah secara menurut Imam Hanafi yang dipakai oleh Imam Ghazali adalah orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji, maka dirinya itu najis. Najis, tidak boleh mendekat kepada Allah. Makanya orang itu kalau mendekat Allah harus jiwanya bersih. Inna wa thayyibun, Allah itu bersih, bagus, layak balu ila thayyibah. Dan dia akan menerima kecuali orang yang punya hati yang bersih. Karena apa? Yang menghadap kita kepada Allah itu bukan mata kita, bukan lesan kita, bukan anggota badan kita, tapi hati kita yang dimana di situ ada roh. Yang di dalam hati kita itu ada roh. Antara roh dan hati itu ada penghalang namanya nafsu. Nafsu itu keinginan, Pak. Sebenarnya sejelek-jelek orang, sejahat-jahat manusia, itu pasti dalam hatinya, rohnya ingin berbuat baik. Makanya ada peribahasa, tidak ada harimau makan anaknya, kan Pak ya. Tapi mengapa kita kok tidak bisa melakukan kebaikan, padahal kita punya keinginan melakukan kebaikan? Itu ada penghalang, hijab, namanya nafsu. Paham Pak? Kakek karep, kebanyakan keinginan. Jadi keinginan yang mulia tertindas, tertutup oleh keinginan yang tidak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Layang kunu, yang tidak akan mungkin apa takarubu, mendekatkan diri kepada Allah biar dengan membawa najis maknawiyah ila hadratil qudsiyah, di hadapan pengayoman zat yang suci al ilahiyah sing bangsa pangeran. Jadi kita itu makanya mengapa kita setelah sholat kok astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu untuk membersihkan batin kita, dosa-dosa kita. Karena setelah sholat kita berdoa dulu, minta kepada Allah. Paham Pak ya? Astagfirullahaladzim. Apakah kita salah sih sholat kok setelah sholat malah baca istighfar? Ini kalau menurut Imam Ghazali berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, wa aqimi sholata lidzikri, wa aqim, dan lakukanlah as-sholata, sholat lidzikri, agar engkau ingat kepadaku. Tapi kenyataannya kita sholat nggak ingat kan? Yang ingat kerjaannya. Apalagi saya waktu kebakaran tokonya itu sholat Allahu Akbar, yang ingat itu mulai kejadian kebakaran sampai selesai ingat. Itu ustadz. Apalagi yang bukan ustadz, wah malah istrinya ingat, anaknya ingat itu Pak. Makanya setelah itu baca astagfirullahaladzim. Lah mengapa kok istighfar? Itu ada kaitannya Pak. Karena apa? Setan meletakkan sesuatu bisikan pada kita ketika sholat. Maka setan itu bisa kita hancurkan, dihancurkan Pak. Tidak bisa kita bunuh dengan istighfar. Apa ada dasarnya? Ada Pak. Ada sebuah hadis kalau nggak salah diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Nashaikhul Ibad itu, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, terus meneruslah kamu dengan membaca la ilaha wal istighfar, dan membaca istighfar. Li ana iblis qala, karena sesungguhnya iblis itu pernah berkata, pakai fi'il madhi qala. Kata Rasulullah, karena iblis pernah berkata,
ahlatun nasa bidunubi wal masi. Saya menghancurkan manusia, ekonominya seret, yang lancar ekonominya seret, yang rumah tangganya harmonis dihancurkan dengan dosa, makin harmonis. Yang tadinya badannya sehat dihancurkan dengan dosa, jadinya tidak sehat. Loh, Allah menciptakan manusia itu dalam sempurna, Pak. Rumah tangga bagus, ekonomi makmur, rezeki badan sehat, itu Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Sungguh saya telahkan manusia dalam keadaan yang sempurna. Berarti kalau sempurna ya ekonominya lancar. Kalau sempurna badannya sehat. Kalau sempurna rumah tangganya harmonis. Tapi mengapa rumah tangga kita kurang harmonis? Karena di situ diselubuki oleh setan, namanya setan dasim. Setan dasim itu akan mampu menggoda keharmonisan rumah tangga kita jika kita tidak takwa, jika kita tidak iman, jika kita tidak punya tawakal kepada Allah. Itu kata Allah Pak, bukan kata saya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surat Nahl, kalau masalah ayatnya tanya Ustadz Wahyu. Saya nggak ada ayatnya berapa, nggak tahu karena harokatnya pun nggak ada di situ kitab saya. Jadi tafsir Munir itu saya baca, itu ayatnya nggak ada Pak, yang ada tulisannya, harokatnya nggak ada juga. Makanya saya nggak pernah ayat berapa, di situ ayatnya aja, harokatnya aja nggak ada. Tapi betul kok. Jadi sesungguhnya setan itu tidak akan mampu menggoda kita, menjerumuskan kita selama kita punya iman. Iman itu ada 6 Pak. Amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah. Kalau kita punya sifat yang tidak terpuji, kita itu iman kepada kitabnya Allah itu pilih-pilih Pak. Pilih-pilih. Orang NU pakai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pakai robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Enggak pakai ayat fal yauma la tutlamu nafsun sa'au wa la tuzlama kuntum ta malun. Wo, senengane ngamale sithik, senengane nganggep ben sementing anakku soleh, yang penting saya rajin tahlilan, besok kalau mati tahlilkan kan gitu. Coba kalau dia pakai ayat fal yauma la tutlamu nafsun sa'au wa la tuzlama kuntum ta malun, seperti yang dipakai oleh orang Muhammadiyah, dia semangat beribadah Pak, enggak begitu mengharap kebaikan dari orang lain. Loh, yang sing Muhammadiyah salapi mau tahlilan, gak ngakui ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asara. Jadi di imannya kan gak sempurna Pak. Dia gak beriman dengan semua kitab, tapi beriman dengan sebagian-sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang disenangi dengan dirinya paham Pak? Loh, karena imannya gak sempurna, ya rumah tangganya berantakan. Karena imannya gak sempurna, ya ekonominya seret. Loh, wong kena musibah Pak. Kalau dia itu imannya kuat, wabil qadari khairi wa syarri minallah, enjoy aja kayak saya itu. Alhamdulillah sejak kebakaran, biasanya yang ngaji tempat saya itu cuma dapat kue Pak. Sekarang alhamdulillah dapat makan. Oh, di sini aja orangnya banyak, paling-paling air minum kalah dengan tempat saya. Tanpa panitia, tanpa sumbangan, itu ada makannya Pak. Gara-gara saya kebakaran banyak donatur masuk, kasihan sama saya. Alhamdulillah. Saya mau ikut Rasulullah, gak kuat Pak. Kalau Rasulullah itu paling banyak nyimpan makanan itu 3 hari. Lah, saya bingung. Sampai ada 6 karung beras. Saya masak terus biar gak habis-habis. Saya cerita kok masih 2 karung. Tenang aja, besok makan lagi. Saya ceritakan masih 2 karung. Ada orang datang lagi bawa 2 karung lagi. Gak habis-habis, setiap malam ngasih makan saya ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Paham Pak ya? Jadi iman itu penting Pak. Tapi iman itu kuat dengan ilmu. Jadi terus ayatnya itu innama sultanu ala ladina kafaru wa ala rabbihim waladina hum bihi musyrikun nggih. Innama sultanu ala ladina kafaru terus bihi musyrikun lho. Nah, jadi orang yang masih mampu tergoda oleh rayuan setan, orang yang masih kufur,
Lah kufur kata Imam Ghazali, kata keterangan di sini itu bukan kufur nggak percaya dengan Allah, bukan. Tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Tidak percaya dengan rasulnya Allah. Kan amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Jika kita diterangkan dengan dasar-dasar hadis kita nggak percaya, ya namanya aja nggak percaya ya. Dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad harus yakin dengan kandungan Al-Qur'an. Dan kita tidak percaya, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu bisa mengobati segala macam penyakit. Dan sampean enggak patah beriman dengan Al-Qur'an, jadi bacakan Fatihah ya enggak ada apa-apanya, Pak. Itu paham, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kamala yang kunu seperti hanya tidak mungkin apa atakorubu ibadah para bangsa jasmani binajasati kelawan najis asuriyati kang bangsa ada bentuknya, Pak. Kita tidak akan bisa ibadah secara syariat kalau kita ada najis. Anggota badan ini adalah penggerak yang digerakkan dapat perintah oleh hati, namanya syariat. Paham, Pak? Syariat. Tapi yang ditanyakan besok di akhirat bukan syariat kita, akan tetapi roh yang ada di dalam hati kita. Makanya roh itu tidak akan mati, Pak. Hanya pindah. Hanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya mencicipi kematian. Besok hidup lagi, Pak. Buktinya orang itu kalau mati, ini mayit dikubur, hidup lagi. Ini kuburannya siapa? Tetap Pak Wahyu. Bukan mayitnya Pak Wahyu. Betul kan? Masa ada ini kuburannya siapa? Ini kuburan Pak Wahyu, hidup lagi berarti. Roh nama masih hidup. Ilal ibadati maring ibadah al ilahiyati kang bangsa pangeran. Ngibadah mahdo, salat dan lain sebagainya itu tidak akan diterima oleh Allah secara dohiriyah kalau masih ada najis, nggak sah. Menurut Pak. Makanya kemarin saya kaji tentang taklid, ikut-ikutan. Kita ikut siapa? Kan itu, Pak ya. Walaupun nggak semua, kalau semua nanti susah sampean. Sedikit-sedikit aja lah, yang penting nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha maka ora kena ora, maka wajib, Pak. Maka wajib lisaliki bagi orang yang lewat ingin menuju kebahagiaan akhirat. Opo ayu zakia agar supaya dia membersihkan nafsu pada nafsu, Pak. Nafsu itu apa, Pak? Yang terletak di dalam hati, di antara hati dan roh, itu nafsu keinginan. Sekarang pendidikan umum itu problemnya, masalahnya mengejar visi dan misi, tapi tidak tahu tujuan apa visi daripada misi itu, Pak. Seperti sampun gini ngaji, ingin mengadakan kajian malam Selasa, bagus, Pak ya. Tapi tujuan sampean ingin mengadakan kajian malam Selasa apa, Pak? Apa kepingin As-Sajadah terkenal? Ya, Pak ya. Kan aslinya ingin As-Sajadah terkenal siarnya, dengan visi misi mengadakan kajian malam Selasa. Yang diterima besok yang ditanyakan bukan kajiannya, tapi tujuan kamu mengadakan kajian itu apa. Makanya kata Rasulullah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui apa keinginan visi misi, maka dia akan tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Lek sampean ngaji ngene iki kan ada visi misinya, membuka siar kan, siar Islam di Masjid Asa. Tapi tujuan kamu mendirikan siar apa, Pak? Ada orang untuk mempersatukan umat dengan bikin partai, dengan bikin organisasi. Tapi di balik tujuan ada toh, namanya irodah, namanya nafsu. Saya punya keinginan, nafsu kekarepan ingin mempersatukan umat dengan mendirikan organisasi. Tapi kenyataannya kan gak sesuai itu. Apa kan? Kepingin punya pengikut. Dia itu sebenarnya ingin punya pengikut, cuma dengan mendirikan organisasi.
organisasi dengan visi misi menyatukan umat. Buktinya makin banyak organisasi, makin banyak partai, umat menjadi pecah belah. Kan nggak sesuai, Pak. Visi dan misinya nggak sesuai. Karena apa? Yang mendirikan tidak tahu apa tujuan dia bikin organisasi. Paham, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya man arafa nafsu arafa rob. Lah itu karena penyakit hati. Min jami'iha, dari semua sifat-sifat yang tidak terpuji, wayatahali, dan menghias diri pakai hak bil ausofi, dengan beberapa sifat al-hamidati yang terpuji. Ikhlas itu bagus, Pak, tapi kita tidak akan bisa ikhlas kalau kita tidak punya amalan. Kita tidak akan bisa sempurna amalan kalau kita tidak punya ilmu. Kita tidak akan punya ilmu pengertian, idrakul akli ya. Ilmu itu ada dua macam, Pak, ya. Jadi mohon maaf, ilmu itu ada dua macam, Pak. Ada ilmu kasbiyun, ilmu yang didapat dengan idrakul akli, penemuan kayak sampai ngaji kayak gini ini, apa yang saya sampaikan itu namanya idrakul akli, dapat ilmu. Tapi ada ilmu yang bukan karena dari saya, karena perbuatan sampean yang mau datang, Pak. Sampai datang ke Masjid As-Sajadah malam Selasa ini, selain mendapatkan ilmu yang saya sampaikan, sampai mendapatkan ilmu dengan sendirinya, namanya ilhamiyun. Paham, Pak? Jadi kadang-kadang sampai ngaji begini, yang saya sampaikan nggak paham, karena akal sampean nggak teko. Tapi sampai punya kesadaran ilhamiyun, sadar dengan apa yang kamu lakukan itu gak salah. Paham, Pak? Sedangkan yang gak ikut ngaji, yang gak dapat, itu namanya ilhamiyun. Lek wong Jawa ngarani barokah. Jadi sampai ngaji ke As-Sajadah ini, kalau tidak mendapatkan idrakil akli, pemahaman yang saya sampaikan, akan mendapatkan hidayah dari Allah dengan sendirinya, sebab sampean mau datang ke Masjid As-Sajadah. Rasulullah, Pak, uswatul hasanah kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, Pak. Sehebat sampean ya, Pak Wahyu, Pak Samingun. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca dan sekalah bisa sampean, Pak. Nabi Muhammad itu bukan SPDI. Siapa si SPDI? Wahyu SPDI. Kalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad loh, gak ada SPDI-nya. Sekolah aja enggak. Tapi uswatun hasanah. Itu namanya mukjizat. Lah sampai itu mukjizat tuh Nabi tutu. Itu ilham kawarruh, hidayah dari Allah, sebab sampai mau melakukan amal kewajiban, yaitu datang ke tempat pengajian, tempat dapat ilmu kesendiriannya, Pak. Sampai kalau ilmu itu gampang kalau didapat, dengan lihat YouTube dapat ilmu, tapi keberkahan ilham tidak akan didapat dengan YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ausafu, maka adapun beberapa sifat ad-damimiyatu yang tidak terpuji, itu kal hasadi, seperti sifat hasud. Sifat hasud adalah kita tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat, kedudukan, harta benda, keilmuan. Kita tidak senang, Pak. Dan kita merasa senang jika orang lain di bawah kita. Kalau di dalam kitab Ihya juz 3 ada hadis al-mu'minu yahbatu wal munafiqu yaksudu. Orang iman itu kepingin kayak dia, tetapi kalau orang munafik hasud. Lah ono kiai, ustaz, iki Pak Bayu, Pak Samingun contohnya, kok senang pendidikan lain gak maju, itu munafik. Lah ono kiai di pondok pesantren, kok dia tidak senang pesantren lain muridnya lebih banyak, lebih maju, itu kiainya munafik. Loh, itu jujur, Pak, yang munafik itu bukan sampean-sampean kiai podo ae, Pak. Podo ae kiainya munafik. Makanya pondok pesantren modern itu tidak berani ngaji kitab Ihya, Pak.
nanti nyindir terus. Kalau di pondok pesantren modern kok berani membaca kitab Ihya, nanti muridnya tahu cacatnya kiainya sendiri. Makanya Pak, itu rahasia, ini rahasia Pak. Coba Darul Ma'arif dan lain sebagainya di sidang modern, nggak ada kajian kitab kuning bab tasawuf Pak. Ketahuan cacatnya kiainya nanti. Itu sampean yang ngono Pak. Lek sampean Masjid As-Sajadah senang lebih maju daripada orang lain dan senang yang lain nggak maju, sampean takmir masjidnya munafik kabeh iku Pak. Munafik Pak. Kok ono nang kitab Ihya juz 3. Munafik cuma bentuknya kiai, ustaz ngono to Pak. Tapi sih lumayan munafik kok kan sih mlebu neraka suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hasud Pak ya. Hasud itu adalah kita tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, luwih pinter. Dan sampean ana wong kok luwih pinter ngajine luwih penak kok sampean gak seneng, iku munafik sampean. Ngono paham Pak ya? Ya kudu syukur alhamdulillah anak sing luwih pinter, aku gak ngundak enteng lek sing ngaji kae ngono Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya munafik. Terus wal khubdulan unek-unek elek. Jadi sebab hasud terus unek-unek apa punya menyimpan dendam apa jenenge ya? Unek-unek apa Pak bahasa Indonesia Pak? Ya kita punya unek-unek ngono ae lah. Punya rasa tidak senang pada orang lain. Itu ya. Itu hikdu. Ya. Pertama mengapa sifat yang tidak terpuji kok hasud Pak? Sebab hasud itu Pak, kita ekonominya seret Pak. Kalau kita tidak senang jika orang lain rezekinya lebih lancar, pasti kita akan berdoa, ya, dia hancur kan gitu Pak. Dia akan ikut hancur. Kalau doanya itu enggak diterima, itu yang hancur kita sendiri Pak. Loh, nek hadis sing enteng ini Pak, hadis sing enteng, inna wa fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong, memberikan kesuksesan kepada kita selama kita punya keinginan ingin mensukseskan orang lain. Sebaliknya, Allah akan menghancurkan kita kalau kita ingin menghancurkan orang lain. Lah sampean ekonominya seret. Kalau sampean berdoa orang lain ekonominya seret. Lah. Coba kalau manusia itu ingin berdoa. Loh. Sehingga di dalam doa itu ada yang keras, Pak. Di kajian kitab Jami Usul Aulia itu ada yang keras gini Pak. Sejelek-jelek amal itu orang yang beramal minta ganti. Sholat jaluk swarga itu elek Pak. Loh, kode-kode hadisnya ngene, kias. Kias itu orang tapi podo. Gitu contohnya ngene. Nang Quran kan gak ono zina haram Pak ya. Ora ono Pak. Apakah ada di Quran zina haram? Enggak ada Pak. Yang ada itu wala taqrabu zina. Janganlah kau mendekati zina haram itu kias. Jenenge kias waliyah. Kias yang lebih utama Pak. Mau mendekati aja tidak boleh apa maka melakukan itu namanya kias. Lah sekarang ada orang yang tidak memakai ijma kias, langsung Quran hadis bingung Pak. Itu seperti contoh di dalam hadis orang yang boleh dihormati itu karena orang punya kebaikan, bukan karena kekayaannya. Yang nomor 2 orang yang punya ilmu. Kalau Qurannya yarfa'u waladina minkum waladina utul ilma darajat. Tapi mengapa kita orang NU atau orang Jawa itu kalau ada anaknya kiai kok dihormati? Iki secara membaca tekstual tidak pakai kias. Tidak boleh kita menghormati anaknya kiai. Kita tidak boleh menghormati anaknya guru. Biasanya yang mau menghormati anaknya kiai guru biasanya wong ahli sunnah wal jamaah NU. Kenapa? Dia pakai kias, pakai adab, tak pakai tata krama. Bapaknya adalah guru saya, ini anaknya bapaknya, maka dia menghormati anaknya kan gitu. Tapi kalau orang Muhammadiyah gak pakai kias, dia tidak mau menghormati. Kenapa? Tekstualnya gitu Pak. Nah, itu masih lumayan. Kalau yang bahaya itu masalah bebersih, nyabuti kelek, itu sunnah Pak. Momo sampean gatelen ngaji ning kene, Pak Wahyu memoro nyebuti kelek nang anak karepku. Apa kamu Pak Wahyu? Sunnah Ustaz.
Kan sunnah kan, betul Pak ya? Itu sih mending. Cuma kalau pakai hadis yang bab itu, apa bab meludah, mungkin apal Pak Samingun itu, guru agama. Jika engkau ketika sholat ingin meludah, maka ludahkanlah di samping kaki kiri kamu atau di bawah telapak kaki. Soalnya hadisnya, coba perhatikan, nanti saya sholat juhunu, kalau takbir masjidnya marah gak Pak? Ini sunnah kan gitu, susah Pak. Itu namanya tidak pakai kias ijma Pak. Oh masjidnya kayak gini, karena hanya tekstual gak pakai ijma kias. Orang sholat tuh pakai satro, bahasa modern satro, penghalang. Jadi kita masuk satro Pak. Terus kami ini, sampai ada sholat ke sini kan belakangnya. Terus sudah ada temboknya, pakai kayu lagi, diginikan depannya kayak patok kuburan. Ini sunnah betul, tapi gak pantas you know. Karena keadaan Pak. Maka di dalam kaidah fikih ada kaidah bunyinya begini. Al-ahkam ad-diniyah tubna ala aksaril aghlab. Coba baca kitab usul fikih. Al-ahkam ad-diniyah tubna innama tubna pakai taksis. Innama tubna min aksaril aghlab. Undang-undang agama itu dibuat oleh Allah menyesuaikan keadaan Pak. Makanya Al-Quran turunnya itu nyicil. Dulu minum-minuman keras gak haram Pak, kecuali kebanyakan. Dulu setelah ada orang minum arak, terus sholat. Setelah sholat deleming. Karena wong Arab sana sholatnya baca Quran dengan deleming sama-sama Arabnya. Lah saya pernah donga Pak, Allahumma tahhir qulubana wa ingkungana wa timpum wa tempe ana wa tahu ana. Ngono yo amin. Ki ngerti apa ora to ki? Ngono Pak. Lah di Jawa kan ada kuluban Pak. Lah Allahumma tahhir qulubana kan kuluban. Wa ingkungana ngono iku ngono. Terus wa tahu ana, wa tempe ana. Ngono makmumnya amin. Ini sama aku itu Pak. Paham Pak? Ya karena tekstualnya itu, kadang-kadang itu orang lucu gitu Pak. Hanya membaca tekstualnya itu. Paham Pak? Di Al-Quran itu tidak ada Pak namanya narkoba haram. Nggak ada Pak. Narkoba haram, nggak ada. Ganja haram, nggak ada Pak. Yang diharamkan innamal khamru wal maisaru. Hanya perjudian dan khamr. Yang mengharamkan ganja haram itu kias wasataniyah. Ngono. Mana sampai kudu paham Pak. Untung sampean gak paham, kata ngerti penak dihapusi. Dihapusi ambek wong sing dihapusi wong pokoke haram. Lah ya sing ngapusi paham iki. Sokeh. Hadise sokeh ngono wandel. Ngono ki. Wis boleh ngapusi kula, tak wacane, waca piye dalile? Yang artinya. Oh, wong dianu, mana hadisnya? Yang artinya. Repot yang artinya itu, Pak ya. Karena dalam balaghah, orang yang membaca kitab kuning, orang yang menerangkan Al-Qur'an, itu kalau gak ahli balaghah gak bisa, Pak. Kalau cuma nahwu sorof, itu bisa menerjemah kitab kuning. Menerjemah kitab kuning, kayak terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama, itu penerjemahan nahwu sorof. Tapi yang memahamkan kitab kuning itu namanya balaghah. Semboyane balaghah ini Pak Wahyu tahu mondok kan? Wa huwa li ilmi nahwi kalubabi. Wa huwa dapun ilmu balaghah, ilmu sastra. Li ilmi nahwi, kedua ilmu nahwu, alfiyah, mriti, mutami, majrumiyah, iku kalubabi seperti halnya pati, nahwu sorof kaya ampase. Tapi ampas yo penting. Sampai tidak akan bisa melihatkan memperoleh santen nek ono ampase, konti Pak. Sampai dia tidak akan memahami kitab ini kalau gak pakai balaghah. Tapi sampean pakai balaghah toh gak pakai nahwu sorof, yo gemblung. Lha sampean golek santen gak ono ampase dhisik. Santene teko ndi? Ya sing penak piye? Tuku nang toko. Kayak sampean ini ki, Pak. Sampean kan gak usah golek santen nggih. Gak usah golek apa jenenge? Ampas, gak usah golek klopo. Langsung teko nang sajadah, entuk santene ngaji. Ngono ya. Penak sampean ya. Aku kok tokone, Pak. Tapi tuku bayar. Bismillahirrahmanirrahim.
tutuk ndi mau. Wal kibri lan kaya sifat kibir. Kibir itu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, namanya kibir. Kata Rasulullah itu Pak dalam kitab Nasihat Dunia yang menjelaskan kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan perkataan Rasulullah berdasarkan hadis. Bunyinya begini, di dalam kitab Taurat kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala fit Taurat, Allah berfirman di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, inna ummahatil khotoya salasun. Hadisnya gitu Pak. Asal mula orang melakukan kesalahan itu cuma 3. Yang pertama al-kibru, kibir. Apa sampai nggak paham? Lalu Imam Nawawi menerangkan kibir berdasarkan hadis Rasulullah, wa huwa ghamtun nas wa huwa radul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kibir adalah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, merasa dirinya yang paling benar dan meremehkan orang lain. Kayak Pak Samingun mentang-mentang sudah SPDI tidak mau menerima kebenaran dari wong cilik, itu kibir. Gampang melakukan dosa, gampang menghina orang. Makanya di dalam kitab Ihya Juz 3, wa min abwabihi, dan itu sebagian dari pintu masuknya setan untuk menguasai manusia adalah al-kibru, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ayo maca la ilaha illallah Pak, ben bisa hilang. Bersama-sama dipanjangkan yuk. La ilaha illallah yuk. La ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Di dalam kitab Tanqiqul Qaul ada hadis, cuma hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Hadis dhaif itu lebih berbobot daripada ucapan ulama. Nah, hadis dhaif, hadis yang lemah itu nilainya lebih berbobot daripada ucapan batul ulama. Pamane ini Ketua MUI Sintang berkata, bukan hasil rapat loh Pak, Ketua MUI ambil hadis dhaif itu sing berbobotan hadis dhaif. Jirine Kanjeng Nabi nang kitab Tanqiqul Qaul, mangkola la ilaha illallah Budimat arba'atu alfi danbin minal kabair. Barang siapa yang mau melafadzkan la ilaha dipanjangkan, lamnya panjang, la ilaha 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Pak. Alhamdulillah Pak. Tapi syaratnya kudu ikhlas mukhlison. Kudu tandane ikhlas piye? Rasulullah pernah berkata, mangkola la ilaha illallah kholison mukhlison dakhalal jannah. Barang siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan mukhlis, maka dia masuk surga. Baik di sana Rasulullah, iya, walaupun dia pernah zina, walaupun dia pernah, tapi tobat dhisik, lek gak tobat yo gak. Wa in saroko, dan dia walaupun pernah mencuri. Nah, terus Rasulullah ditanya, wa ma ikhlasuha, apa sih ikhlasnya la ilaha illallah? Tuhziruhu anil fawahis wal munkarat. Ikhlasnya la ilaha illallah yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan, jika kita setelah membaca la ilaha illallah kita bisa tertahan, menahan, tidak melakukan perbuatan paksa dan mungkar. Itu tandanya ikhlas. Lah saiki ana wong maca la ilaha illallah lame diwaca cendhek. Lek nganggo tajwid la ilaha illallah 5 harokat 2 alif seteng. Lek nganggo lek gak nganggo tajwid lane la nafi 2 harokat 1 alif la
la berarti dua. Lah saiki nek maca dikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah lame malah lam tauhid. Bukan lamnya lam nafi. Payae la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bocane la ilaha illallah, la ilaha illallah padha. Iku lame lam tauhid. Malah sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan ngono, Pak. Mulane kelakuane pacet elek ae. Ono Pak Wahyu, ana apa sih tahlil? La ilaha illallah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngrasani wong cangkeme pancet ae kan ngono. Memocone kleru, Pak. Paham Pak nggih? Mulane kula lek zikir, lek imam, iku mesti rada dawa sithik. La ilaha illallah. Harus dua. Lah, iku gak nganggo tajwid. Nganggo huruf nafi tok. Lame dawa, lam alif. Lam alif fatkala kan ngono, Pak. Nggih. Baghdadi, qiraah Baghdadi kan gitu, Pak. Lam alif fatkala. Lek bapak kula lek ngajari biyen wong Purworejo, lam alif jabar la. Lam ya mati doma beseu ngono. Wis ana bahasa modern doma niku beseh. Lek fatkah jabar. Lek kasra jere. Alif jere i, alif beseu ngono. Zaman wong Purworejoan, Pak, wong Purworejo. Nah sekarang disingkat lagi dengan modern, nggak ada doma, nggak ada sukun, nggak ada kasro, langsung a i u ba bi bu kan unik kalau sekarang, Pak. Kalau Baghdadi kan nggak ada alif ba ta sa. Sekarang kan nggak langsung a ba ta sa. Apa elek? Ya apik kabeh seperti gelem ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Wal ujbu dan ujub, sifat yang tidak terpuji adalah ujub. Sudah mancing, Pak? Hah? Sudah? Belum. Kurang berapa menit? Ya, cukup sekian. Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.